menjelaskan apa tujuan pembelajaran. Bu Eni mengajarnya di observasinya di kelas berapa sekarang? Di kelas 5. Iya. Di kelas 5 itu pakai yang tema atau tema. Berarti tema nanti yang kami masuk adalah tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 1, manusia dan lingkungan, dan pembelajaran kedua. Itu di sini yang bidang studinya adalah gabungan dari bahasa Indonesia, IPA, SBDP. Tetapi nanti titik beratnya adalah di IPA tentang siklus air. Oh, IPA tentang siklus air ya Bu ya. Berarti apa tujuan pembelajaran dari pembelajaran siklus air ini yang nanti akan Bu Eni? Jadi setelah pembelajaran ini nanti tentunya siswa mampu menjelaskan bagaimana terjadinya siklus air dengan baik, dan kemudian siswa ini mampu membuat bagan sederhana untuk menjelaskan siklus air, dan juga bisa mengidentifikasi urutan dari peristiwa siklus air ini dengan benar. Iya, berarti itu tujuannya nanti dari observasi kita hari ini ya Bu Eni ya. Kemudian area pengembangan apa yang hendak dicapai Bu Eni? Di bagian apanya di dalam siklus air ini yang hendak dicapai? Urutan-urutannya, jadi supaya tahu tahap-tahap dari siklus air ini nanti kepada siswa-siswa kelas 5. Jadi tahap-tahapnya tahu mereka bagaimana terjadinya, mungkin nanti arah siklus air dari siklus air ini. Baiklah Bu Eni, untuk pembelajaran siklus air ini nanti apa strategi yang sudah Bu Eni persiapkan nih untuk memberikannya kepada anak? Jadi karena di sini adalah pembelajaran berdiferensiasi, jadi yang nanti adalah yang mungkin nanti diferensiasi kontennya ada beberapa media seperti video yang akan ditampilkan nanti, dan juga nanti ada LKPD, dan di situ juga ada gambar dan juga penjelasan dari video. Berarti sudah punya strategi ya Bu Eni ya. Nah, terus untuk pelaksanaannya apakah Bu Eni sudah, kan kita berdiferensiasi ini kan minat dia belajar anak ini berbeda-beda. Untuk pelaksanaannya bagaimana trik Bu Eni membeda-bedakan minat anak tersebut? Kemarin jadi sebelum masuk itu ada dibagikan instrumen gaya belajar. Dari situlah tahunya gaya-gaya belajar anak. Jadi ada di situ gaya belajarnya ada audio, kemudian visual, dan juga kinestetik. Nah, makanya digabungkan di situ ada nanti yang audionya penjelasan dari guru, kemudian visualnya nanti mungkin melihat video, kinestetik adalah bekerja kelompok nanti menjelaskan bagaimana siklus air itu. Nah, tapi sudah sudah ada pengelompokan seperti itu nanti di perencanaan Bu Eni ya. Baik Bu Eni, setelah Bu Eni mengirim RPP-nya kemarin dan sudah diperbaiki dan strateginya sudah dipersiapkan, sudah siap dilakukan observasi Bu Eni? Sudah. Iya, selamat melakukan observasi. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Bagaimana di sekelilingnya ada sampah tidak? Sudah bersih semua? Ada yang tidak hadir hari ini? Ada semua, alhamdulillah. Untuk mengawali pembelajaran kita pagi ini, silakan ketua kelas pimpin doanya.
semuanya mampu. Nah, untuk lebih semangat ya, pembelajaran kita hari ini kita sama-sama tepuk semangat ya. Masih ingat tepuk semangat? Kita coba ya. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Yang kemudian, masih ingat tepuk KPK nak? Masih? Tepuk KPK yang religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Kita coba ya. Nah, tepuk KPK. Nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nah, satu lagi gitu. Terima kasih. Nah, sekarang kita masuk pembelajaran pada hari ini. Itu adalah tema 8 tentang lingkungan sahabat kita. Tema 1 manusia dan lingkungan dari pembelajaran 2. Nah, pada hari ini sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, masih ingat pembelajaran yang sebelumnya? Masih ingatkah tentang air, fungsi air? Nah, apa yang kamu ketahui tentang fungsi air? Untuk apa air kita gunakan? Cuci baju. Cuci pakaian. Cuma satu, siapa? Pintar. Yang pertama untuk minum, siapa lagi? Cuci pakaian. Cuci pakaian. Pintar, siapa lagi? Untuk mandi. Siapa lagi? Oh ya, memasak. Mencuci piring. Mencuci piring. Siapa lagi? Yang tadi yang siapa yang angkat tangan? Siapa lagi yang belum tadi? Apa? Mencuci baju. Menyepel. Nah, pintar itu adalah pembelajaran kita sebelumnya tentang fungsi air. Nah, pada kali ini nanti Ibu harapkan setelah pembelajaran hari ini anak-anak Ibu tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama nanti ada kita menyanyi tentang air terjun, ada di buku kamu. Nanti kamu mampu mengidentifikasi berbagai tanggal nada dengan benar. Kemudian nanti kamu melalui pengamatan bisa menjelaskan tentang siklus air. Selanjutnya melalui tes, kemudian kamu dapat menjelaskan siklus air dengan percaya diri, dan juga melalui bernyanyi kamu mampu mengidentifikasi urutan dari peristiwa siklus air dengan benar. Jadi nanti kamu pada hari ini itu yang akan kita pelajari mengenai siklus air. Nah, kegiatan atau strategi kita pada hari ini nanti ada penjelasan dari Ibu, kemudian nanti kamu akan belajar secara berkelompok dan pada akhirnya kita menyimpulkan pembelajaran tentang siklus air dengan nyanyian. Bisa nanti? Bisa. Nah, sekarang untuk memfokuskan pembelajaran kita hari ini, kita ambil kegiatan namanya adalah teknik stop. Bagaimana teknik stop? Nanti kamu Ibu pandu untuk memfokuskan diri dengan cara mengambil nafas dalam-dalam, kemudian mengeluarkan nafas nanti pelan-pelan dengan nafas itu. Nanti harapannya kamu bisa fokus pada pembelajaran kita hari ini. Bisa? Nah, sekarang ambil posisi nyaman kamu, pejamkan matanya. Nah, pejam atau pejamkan mata, dengarkan instruksi yang Ibu berikan. Nah, rekan-rekan memejamkan mata, pejamkan bawah. Nah, sekarang silakan ambil posisi paling nyaman. Bawa yang nyaman. Nah, silakan posisi paling nyaman. Pejamkan matanya. Ambil nafas dalam-dalam dari hidung. Kemudian buang pelan-pelan dari mulut. Pelan-pelan. Mata dipejamkan. Yang di belakang, mata dipejamkan. Kita ambil fokusnya dulu supaya kamu konsentrasi. Mata dipejamkan, ambil nafas dalam-dalam dari hidung, kemudian buang pelan-pelan di mulut. Nafas melalui hidung, kemudian buang pelan-pelan dari mulutnya.
Jadi apapun nanti kalau umpamanya kita terbawa emosi. Nah, untuk menenangkan diri kita, lakukan hal sendiri nanti terbawa emosi bisa mengendalikan diri awak. Karena kan kadang-kadang sambil bercanda ada yang emosi nak. Nah, kita yang pertama nak, kita lihat dulu lagu air terjun. Coba kamu perhatikan di teks ada lagu air terjun. Ketemu nak? Nah, ketemu. Nah, di lagu air terjun ibu ada lagu air terjun. Coba kamu perhatikan lagu dari air terjun ini. Nanti kamu lihat bagaimana nada dari lagu tersebut. Coba kamu simak, kamu perhatikan ke depan. Bagaimana nada yang dinyanyikan dari lagu tadi? Sedang. Nah, jadi lagunya adalah lagu yang temponya sedang. Dengan nada dasarnya apa? Do sama dengan C. Biramanya adalah 6/8. Bagaimana yang dimaksud dari lagu tadi? Apa yang dijelaskan dari lagu tadi? Air terjun. Setelah kamu lihat lagi air terjunnya bagaimana? Apakah di situ-situ saja airnya? Bagaimana dari lagu tadi? Mengalir. Nah, air itu mengalir dari mana? Dari tempat yang bagaimana? Dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Nah, selalu mengalir dan mengalir. Nah, sekarang kita akan membahas tentang siklus air. Nah, siklus air. Nah, coba sekarang kita lihat. Coba kamu perhatikan dulu tentang siklus air. Perhatikan bersama-sama. Video yang di depan, coba perhatikan dulu. Nanti setelah ini kamu akan bekerja secara kelompok. Jadi sekarang kamu perhatikan dulu video yang di depan. Perhatikan dulu ya, simak baik-baik karena nanti kamu akan bekerja secara Sahabat kelompok. cerdas, tahukah kalian sekitar 71% permukaan bumi tertutup oleh air. Dari jumlah tersebut, 97% merupakan air asin yang berada di laut. Sedangkan sisanya 3% merupakan air tawar. Sebanyak 2% dari air tawar merupakan es yang berada di bumi.
Sisanya yang dapat kita gunakan berada di danau, sungai, dan air tanah. Manusia menggunakan air untuk berbagai kebutuhan, misalnya mandi, minum, mencuci, menyiram tanaman, dan berbagai kebutuhan lainnya. Namun, meskipun digunakan secara terus-menerus, air yang ada di bumi tidak akan habis. Hal ini terjadi karena adanya siklus air. Lalu, tahukah kalian apa itu siklus air? Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Secara garis besar, siklus air melalui 3 tahapan, yaitu penguapan, pembentukan awan, dan terjadinya hujan. Air di laut, sungai, dan danau menguap karena terkena panas matahari. Proses penguapan tersebut disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara akibat panas matahari. Proses penguapan yang berasal dari tumbuhan disebut transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami penimbunan membentuk titik-titik air. Proses tersebut disebut kondensasi. Lalu angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Selanjutnya, titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini disebut presipitasi. Lalu air akan mengalir ke dataran rendah dan menciptakan suatu siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Demikian tadi penjelasan tentang siklus air. Semoga video ini akan memudahkanmu dalam memahami materi siklus air. Halo sahabat cerdas, tahukah kalian sekitar 71% permukaan bumi tertutup oleh air. Dari jumlah tersebut, 97% merupakan air asin yang berada di laut, sedangkan sisanya 3% merupakan air tawar. Sebanyak 2% dari air tawar merupakan es yang berada di kutub. Sisanya yang dapat kita gunakan berada di danau, sungai, dan air tanah. Manusia menggunakan air untuk berbagai kebutuhan, misalnya mandi, minum, mencuci, menyiram tanaman, dan berbagai kebutuhan lainnya. Namun, meskipun digunakan secara terus-menerus, air yang ada di bumi tidak akan habis. Hal ini terjadi karena adanya siklus air. Lalu, tahukah kalian apa itu siklus air? Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Secara garis besar, siklus air melalui 3 tahapan, yaitu penguapan, pembentukan awan, dan terjadinya hujan. Air di laut, sungai, dan danau menguap karena terkena panas matahari. Proses penguapan tersebut disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara
akibat panas matahari. Proses penguapan yang berasal dari tumbuhan disebut transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami penguburan membentuk titik-titik air. Proses tersebut disebut kondensasi. Lalu angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Selanjutnya, titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini disebut presipitasi. Lalu air akan mengalir ke dataran rendah dan menciptakan suatu siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Demikian tadi penjelasan tentang siklus air. Semoga video ini akan memudahkanmu dalam memahami materi siklus air. Nah, itu adalah video tentang siklus air. Jadi dari video tadi dapat kita simpulkan siklus air itu apa? Aku tadi siapa yang tahu? Siapa yang ingat tentang siklus air apa? Ada tahap-tahapannya. Yang pengertian dari siklus air siapa yang tahu? Aku tadi siklus air yang dijelaskan tadi. Siapa yang masih yang ingat? Nah, itu ada 3 tahapannya. Ada penguapan, kemudian apa lagi? Pembentukan dan yang siklus air itu yang bagaimana? Yang bagaimana perputaran bagaimana? Apa yang siklus air tadi? Putaran yang tidak terhenti. Perputaran yang tiada henti. Air secara terus menerus. Nah, dari bumi ke atmosfer. Jadi dari penguapan naik mengkate, kemudian turun ke bawah le. Anak itu yang perputaran tuh, perputaran secara terus menerus. Nah, menerus dari bumi kan ada penguapan dari tahapannya tuh. Nah, kemudian ada nanti di awan dan turun hujan kan seperti itu tadi. Nah, kemudian beberapa tahap tadi urutannya ada apa tadi? Ada 4. Yang pertama ada evaporasi. Apa tadi evaporasi? Penguapan dari mana? Berasal dari yang mana? Penguapan dari mana? Air bisa seperti air apalah yang namanya air danau, air laut, kemudian apa yang tidak air sungai. Nah, itu adalah evaporasi. Kemudian penguapan yang kedua penguapan dari apa? Transpirasi pintar. Itu penguapan dari apa? Dari tumbuhan. Itu namanya transpirasi. Setelah penguapan kemudian akan terbentuk apa lagi? Awan. Itu namanya kondensasi. Nah, setelah pembentukan awan kemudian bagaimana? Hujan. Benar, terjadi hujan. Kalau air yang jatuh dari awan yang mengendap di atas, nah akan turun titik-titik air, itu namanya presipitasi. Nah, sekarang itu dari video tadi. Nah, sekarang kita akan mengerjakan juga secara berkelompok, tetapi kelompoknya kita itu dibagi berdasarkan totokan ini. Nah, mana nanti tadinya yang sesuai ukurannya berarti 1 kelompok. Kamu dibagi dalam 4 kelompok. Nah, paham? Jadi kelompoknya berdasarkan tali yang diambil. Nah, silakan ambil 1.
Nah, sekarang coba diangkat mana yang berarti yang panjang. Berarti ini satu kelompok. Nah, silakan perhatikan mana kelompoknya. Perhatikan, bahkan kok panjang. Nah, perhatikan yang panjang berarti ini. Satu yang panjang. Nah, silakan ini duduk di sini. Nah, yang itu lah. Berarti kamu duduk. Ada apa lagi? Selanjutnya, yang selanjutnya berarti ada yang menjadi yang pendek. Nah, silakan duduk mendapatkan panjang-panjangnya tadi. Nah, silakan. Jadi sudah duduk berkelompok ya. Nah, ini kelompok kita sama-sama kita belajar bersama-sama. Jadi kita tidak pilih-pilih teman karena kita di sini bagaimana? Nah, sama-sama belajar. Nah, tidak seperti itu. Nah, jadi bagaimana? Mau tidak belajar? Kalau mau, sekarang kita belajar bersama-sama. Nah, belajar kelompok di sini ada nanti petunjuk kerjanya. Kamu kerjakan berdasarkan petunjuk yang ada di sini. Nah, nanti perwakilan kelompok akan mempresentasikan ke depan kelas. Bisa dipanggil? Bisa, nak? Nah, bisa. Jadi masing-masing satu pulpen per kelompok. Pas pelajaran kita dengan siklus air. Ini yang terjadi adalah siklus air yang bagaimana? Yang terakhir yaitu apa? Hujan presipitasi. Silakan dikerjakan buat nama kelompoknya. Jadi lingkungan kita mendukung terhadap pembelajaran kita hari ini. Musim hujan pas dengan pelajaran kita masih silakan. Satu, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Tetapi namanya sedikit nama kelompoknya, nama individu masing-masing. Nah, kamu bisa juga membaca dengan teks yang ada di buku halaman 9. Selain video tadi yang masih diingat tahap-tahapnya, bisa kamu baca pada buku juga. Siapa yang bertugas nanti presentasi ke depan kelas. Ini nanti perwakilan kelompoknya. Di situ ada pertanyaan
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teruskan saja dulu ya Nak ya. Jadi sekarang kita simpulkan bersama-sama tentang siklus air ini, tetapi dengan nyanyian. Tapi kata-katanya itu ganti. Nadanya kalau kau suka hati lakukan. Nah seperti ini. Nggak boleh. Kenapa air tidak pernah habis? Karena air ada siklusnya. Istilah siklus air itu ada namanya. Ayo kita simpulkan bersama. Evaporasi. Air dari tumbuhan pasti. Air dari awan itu kondensasi. Air dari embun itu sedimentasi. Itu coba sama-sama ya. Bisa? Nah, 1, 2, 3. Kenapa air tidak pernah habis? Karena air ada siklusnya. Istilah siklus air itu ada namanya. Ayo kita simpulkan bersama. Evaporasi. Keluarlah air dari tumbuhan transpirasi. Air jadi awan itu kondensasi. Air jatuh ke bumi transpirasi. Nah, belokkan boleh. Jadi seperti itu. Jadi dalam simpulannya, siklus air itu ada yang pertama ada evaporasi, yang kedua transpirasi, yang ketiga kondensasi, dan yang keempat presipitation. Nah, sekarang untuk kita akhir tugasnya adalah mengerjakan ini secara individu. Soal-soal awak ada TTS, ini dari TTS, awak
gambar atau mungkin plastik bungkusan kain yang ada tahan, ada baju mah yang pastinya boleh juga di situ digambar gambar siklus air. Nah, minggu depan kamu kumpulkan tugas tersebut dikerjakan secara individu. Bisa dipahami? Nah, bisa, alhamdulillah ya, secara individu masing-masing. Nah, baik. Nah, sekarang kita simpulkan pelajaran kita hari ini. Bagaimana perasaannya belajar hari ini? Senang atau tidak? Nah, alhamdulillah senang. Nah, kalau senang tentunya pembelajaran hari ini bisa kamu terima. Nah, ibu katakan apa itu siklus air tadi? Bagaimana yang siklus air tadi? Apa yang dapat kamu simpulkan materi hari ini? Apa itu siklus air? Yang tidak pernah habisnya siklus air. Perputaran air secara terus menerus dari bumi ke atmosfer. Kemudian ada berapa tahap tadi siklus air? Ada Eva yang pertama. Apa tadi? Eva evaporasi. Kemudian apa lagi? Transisi. Kemudian apa lagi? Kondensasi, kemudian presipitasi. Oke, terima kasih. Nah, nanti masuk lagi pembelajaran 3. Terima kasih. Terus belajar dan belajar membaca di rumah. Nah, supaya nanti kamu menjadi orang yang sukses. Alhamdulillah. Nah, Ibu akhiri materi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ucapkan alhamdulillah. Wah, luar biasa ya Bu Eni ya. Sudah selesai melakukan kegiatan pembelajarannya tadi. Terima kasih. Luar biasa, walaupun Bu Eni kepala sekolah nih sekarang sudah jarang lagi masuk ke dalam kelas, tapi masih kelihatan tidak kaku dalam menghadapi anak. Mudah-mudahan sudah antara guru dan murid itu tetap kelihatan. Jadi tidak ada rasa-rasa kaku dari anak murid juga tidak kelihatan. Luar biasa sekali ya Bu Eni ya. Terima kasih Bu. Iya. Dari hasil observasi tadi, Bu Eni kan melakukan pengelompokan nih. Nah, pengelompokan yang Bu Eni lakukan kan tadi pembelajarannya berdiferensiasi, kemudian pengelompokannya itu berdasarkan gaya belajar tadi, ya, instrumen gaya belajar. Nah, dalam pengelompokan ini tadi kan saya lihat pembagiannya berdasarkan kali panjang, kali pendek, kali menengah gitu. Nah, apa tujuannya dari pembagian seperti itu dilakukan? Terima kasih Bu. Tujuannya adalah karena di sini berdiferensiasi bukan arti membedakan. Jadi di dalam satu kelompok itu ada di situ terdapat gaya belajar seperti audio, visual, dan kinestetik. Jadi sehingga dalam penyelesaian tugas mereka bisa bekerja sama. Nah, seperti itu tujuannya. Jadi memang dibaur antara ketiga gaya belajar tadi. Oh iya, luar biasa. Jadi anak yang belajar kinestetik bisa menyampaikan seninya di sana. Iya. Anak yang tadi paham dengan audio bisa juga menjelaskannya. Kemudian visual mungkin tangkapan dari tadi dari video yang ditampilkan sehingga nanti di satu kelompok ada kesemuanya sehingga tugas yang diberikan bisa dikerjakan dengan baik. Nah, itu tujuannya Bu. Iya, berarti itu tujuannya tadi Bu Eni ya. Iya, luar biasa sekali, bagus sekali Bu Eni. Kemudian apa rasanya nih? Bagaimana perasaan Bu Eni nih setelah dilakukan observasi hari ini? Campur aduk Bu. Campur aduk karena mungkin seperti yang Bu sampaikan sudah beberapa waktu tidak masuk kelas, kemudian kembali masuk kelas, jadi amazing gitu, ada tantangan tersendiri, apakah masih bisa mengajar atau bagaimana. Nah, ya seperti dalam memberikan proses belajar mengajarnya. Baiklah Bu Eni, untuk kedepannya dalam menentukan area pengembangan dan perbaikan diri nih,
Ya mungkin karena pendidikan sekarang itu semakin canggih ya Bu, semakin banyak perkembangan yang harus kita pelajari, tentunya tidak bosan untuk selalu belajar bagaimana untuk pembelajaran ini sehingga bisa sesuai dengan kebutuhan murid. Walaupun kita sebagai kepala sekolah tidak masuk kelas, tetapi kita harus tahu bagaimana pembelajaran yang menarik bagi siswa. Jadi sehingganya kita harus perlu belajar dimanapun, karena sekarang belajar itu tanpa batas. Bisa kita belajar mandiri, kemudian bisa juga mungkin berdiskusi dengan teman yang lebih berpengalaman dengan menanyakan etika terbaik yang telah dilakukan oleh teman. Kalau untuk rekan sejawat Bu Eni, bagaimana rencana pengembangannya yang akan Bu Eni lakukan? Untuk teman sejawat, nah mungkin nanti kita secara di kantor atau mungkin secara kita akan melakukan diskusi-diskusi atau kolaborasi tentang pembelajaran yang bagaimana sebaiknya dilakukan untuk menghadapi anak-anak zaman sekarang, sehingga nanti pembelajarannya tidak seperti yang kita dapatkan dulu seperti zaman old. Jadi pembelajaran yang kita diskusikan adalah pembelajaran yang mengikut perkembangan zaman sekarang. Dengan diskusi bersama teman-teman untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, tujuan dari Bu Eni melakukan dengan rekan sejawat ini nanti apa tujuan ke depannya yang hendak diraih Bu Eni? Tentunya pembelajaran yang bisa meningkatkan kualitas dari pendidikan di SD ini Bu, karena harapannya tentunya pembelajaran yang dihasilkan lebih baik dari hari ini. Berarti diharapkan ke depannya guru-guru juga bisa melakukan pembelajaran yang Iya, berdiferensiasi sehingga nanti pembelajaran lebih menarik bagi anak dan juga mungkin anak tidak bosan dengan pembelajaran yang disuguhkan. Saya lihat tadi kan anak antusias, banyak pertanyaan antusias. Dari video yang Bu Eni tampilkan tadi, anak yang kecerdasan visual audionya lebih tinggi, itu lebih cepat menangkapnya, menjawabnya. Nah, ke depannya seperti yang Bu Eni sampaikan tadi akan diberikan kepada rekan sejawat. Nah, pada pemberian ke rekan sejawat itu nanti Bu Eni yang melakukan observasinya. Ya, seperti itu. Yang ke depannya sampai apa ukuran keberhasilan Bu Eni ke depannya dalam memberikan kepada rekan sejawat? Tentunya mungkin dari urutan 16, jadi mungkin sebagian besar guru-guru kita memahami pembelajaran diferensiasi mungkin dengan diferensiasi kontennya, kemudian diferensiasi prosesnya dan diferensiasi produknya, itu memang yang sesuai dengan pembelajaran yang diharapkan oleh pembelajaran diferensiasi ini Bu. Jadi tidak monoton lagi pembelajaran yang disuguhkan oleh teman-teman nanti di kelas, ada mungkin keberagaman yang disuguhkan oleh teman-teman seperti mungkin medianya yang lebih beragam, karena pada umumnya kalau sekarang itu masih konvensional yang lebih banyak. Jadi mungkin harapannya ke depan atau keberhasilannya mungkin 4 dari 6 guru itu bisa melakukan pembelajaran yang seperti diharapkan yang diferensiasi. Luar biasa Bu Eni, berarti sudah melihat nih apa kedepannya akan dikembangkan, apa yang akan dilakukan sama guru-guru di sini Bu Eni. Nah, dalam dalam melakukan ini kedepannya kan akan mengajak guru juga untuk berdiferensiasi juga ada ya Bu Eni ya. Apa yang menjadi faktor pendukung yang agar keberhasilan ini dapat tercapai? Mungkin dari sarana-sarananya ya Bu, karena di sini di sekolah ini kebetulan infokusnya sudah ada, kemudian laptop juga ada, dan kalau umpamanya ingin mendownload sumber-sumber belajar dari YouTube dan dari internet ada, walaupun terkendala apabila lampu mati itu jaringan langsung hilang, tetapi mungkin bisa itu sebagai aset bagi sekolah ini untuk kemajuannya. Rencana Bu Eni kapan akan melakukan rencana pengembangan diri kepada rekan sejawat ini?
bulan Maret besok Bu, karena butuh persiapan juga dari teman. Tidak mungkin juga kita bisa